أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. صدق الله العظيم. Terima kasih adik Zaki, Masya Allah, luar biasa lantunannya. Ini adik Zaki ini umurnya ada yang tahu nggak berapa? 10 tahun. Dan Masya Allah, Zaki sudah hafiz Quran dari umur 7 tahun ya sayang ya? Hafalnya mulainya dari 7 tahun. Sekarang 10 tahun udah hafal. Masya Allah, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Zaki. Terus jadi anak yang soleh. Tadi, amin. Tadi Zaki itu membacakan tentang penyakit hati. Iya, betul. Begitu ya Bu Nyai Betul, ya? betul. Nah, ini langsung aja banyak jamaah di sini yang mau tanya-tanya. Iya, langsung kita tanya-tanya sama Bu Nyai. Nah, siapa yang mau tanya? Oke, ini banyak lagi yang mau nanya nih. Oke, yang sebelah sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai kepo deh. Kepo apaan tuh? Perkenalkan, nama saya Dinda Safira Febrianti dari Majelis Al Barokah. Mau bertanya tentang penyakit hati. Misalnya seperti ini Bu Nyai. Saya mau bertaubat, habis itu maksiat lagi, habis itu bertaubat lagi. Nah, itu bisa menimbulkan matinya hati apa tidak, Bu? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi namanya bukan tobat, tomat. Tobat kumat. Jadi apa namanya? Tobat, terus maksiat lagi, terus tobat lagi. Nah, itu maksudnya bisa menimbulkan penyakit hati atau enggak gitu ya? Iya, Nah, betul, itu gimana betul tuh? sekali. Nyai? Mbak Dinda, di dalam tubuh seseorang itu yang mengendalikan adalah hati. Betul ya, Ning Tia ya. Ini di dalam diri ini ada yang namanya mudghah. Ala wa inna fil jasati mudghah. Di dalam jasad ini ada yang namanya mudghah, segumpal daging. Kalau segumpal daging ini bagus, maka dia akan bagus semuanya. Dan kalau segumpal daging ini
buruk, maka seluruhnya akan buruk. Pengendalinya adalah hati. Bagaimana kita memanage hati? Ketika kita sudah menyadari, kita sudah taubat. Hendaknya taubatan nasuha. Ndak tobat kumat balik lagi. Allah itu ndelok itu lihat kok delok ya. Delok itu bahasa Jawa, Bu. Allah itu ngelihat ini, Masya Allah. Ini sudah taubat kumat. Lalu apakah itu tanda matinya hati? Dimatikan. Jadi begini, Allah itu maha pengampun. Maha sabar menunggu taubat kita. Ditunggu sampai kapan? Sampai yaitu terpisahnya jasad dengan nyawa ini. Jadi apa? Walaupun tobat, kumat lagi, Allah masih sabar menunggu. Masih terus menunggu. Sampai ada batasnya suatu saat ketika apa? Yaitu maut. Jadi pemirsa di rumah, juga ibu-ibu di studio, jangan nunggu mati, taubatan nasuha. Jadi nggak ada istilah dimatikan. Itu pilihan kita, Mbak Dinda. Jadi pilihan kita, saya maunya tobat, saya merasa banyak dosa. Tapi kalau kita kumat lagi, apakah Allah masih mengampuni? Masih jawabannya. Tapi juga jangan terusan, karena apa? Kita ini nggak tahu kapan kita mati. Sudah siap belum sanggup mati kita? Belum. Nah, kalau belum siap terus berbuat dosa, sementara setiap hari umur berkurang, jangan biarkan dosa kita terus bertambah. Supaya apa? Di akhir hidup kita nanti di husnul khotimah. Amin. Hanya itu ya Neng Tia ya. Oke. Jadi tetap dikasih taubat itu diterima oleh Allah. Karena Allah itu maha pengampun. Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Masya Allah. Oke, ini masih ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai kepo deh. Kepo apaan tuh? Perkenalkan, nama saya Suci Febrianti dari Majelis Taklim Al Barokah. Februari Bogor. lahirnya Iya. ya? Oh, Suci Febrianti. Iya. Saya mau bertanya Bu Nyai, ada orang yang jahat nih sama saya, tapi udah saya maafin, tapi kadang saya suka ingat lagi nih sama kejahatan yang pernah dia lakuin ke saya. Jadi saya punya penyakit hati ini enggak? Udah Jadi termasuk sekian. penyakit hati Iya. atau enggak gitu ya? Terima kasih Bu Nyai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana tuh? Iya. Kadang-kadang kita juga memang memaafkan bisa, melupakan itu susah. Ya, betul. Jadi gimana tuh Bu Nyai? Itu manusiawi, Neng Tia. Kita ini manusia, bukan malaikat. Iya benar. Nah, ya ibarat gini loh, si Mbak Suci ya. Ini ada tembok. Kemudian ada orang dolim, berarti apa? Menancapkan paku di tembok ini. Paku ini memang bisa dicabut, tapi bekas lukanya ini yang memang agak membekas. Nah itu sama seperti itu. Nah bagaimana kita? Apakah itu bisa disebut dengan penyakit hati? Nah, apakah kita benar-benar memaafkan atau sekedar di bibir saja? Kalau memang memaafkan, ya berusaha melupakan apa yang dia lakukan terhadap kita. Itu namanya tulus memaafkan. Tetapi dia jahat sama saya Bu Nyai, sulit untuk dimaafin. Emang dijahatin gimana? Suami saya Bu Nyai, sulit saya memaafkan. Loh kenapa? Memang dari hidup selingkuh, gak sembuh-sembuh. Misalnya. Itu sulit dimaafkan. Tapi ingat kata Al-Quran, kata Allah begini. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa dijahatin, dia tidak membalas kejahatan itu. Wa man afa wa aslaha. Dia tidak membalas, bahkan membalasnya dengan apa? Berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Itu susah atau syusah? Susah banget. Kenceng banget nih jawabnya. Susah banget ya. Tapi bisa nggak? Bisa kalau kita berusaha.
Jadi apa? Ibu-ibu setiap hari zikir kan? Ada kalimat zikir begini. Subhanallah. Apa itu artinya? Lah ibu sadar kan? Yang maha suci itu hanya Allah. Kita manusia ini tempat salah, tempat dosa, tempat lupa, tempat kilaf. Kita maunya dimaafin oleh orang lain, tapi nggak mau memaafin, nggak adil dong. Yuk, makanya Mbak Suci, ya kita memaafkan dengan tulus. Jangan hanya di sini. Mari kita tembuskan ke hati kita untuk memaafkan. Itu apa kata Allah? Fa'ajruhu 'alallah. Yang akan menghitung nanti adalah Allah. Bukankah kita tahu balasan Allah itu tidak pernah salah alamat? Oke? Hanya ya. Oke Neng Tia ya. Kadang-kadang Allahu ya Akbar. kita udah maafin gitu, ada orang yang berbuat jahat, abis itu kita ceritain kemana-mana, itu jadinya jadi penyakit hati Itu ya? kita yang jahat juga. Oh, Apa bedanya kita dengan dia? iya. Bukankah begitu juga penyakit hati? Kita ceritain aib orang lain. Ya, kalau memang sudah memaafkan, tutup dengan lembaran baru yang lebih baik lagi. Oke? Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kita semua bisa ya. Amin, Seperti amin, itu ya, amin, Ibu Allahumma ya. amin. Nah, ini masih ada yang kepo juga nih. Masih ada yang ingin bertanya dari sosial media Oke. kita. Jangan lupa ibu-ibu, jamaah yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah untuk follow dulu nih Instagram kita nih. Masih baru soalnya, followersnya belum banyak. Langsung di follow di @menjemputberkah_net. Ayo di follow sekarang juga. Jangan lupa nih biar bisa tanya-tanya langsung sama Bu Nyai kayak yang video satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ellen dari Buah Batu, ingin menanyakan kepada Bu Nyai, jika kita membanggakan anak sendiri termasuk ria atau bukan ya Bu? Terima kasih jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bu Nyai? Saking senengnya kali Iya. ya. Sampai saking senengnya anaknya bisa begini. Wah, sampai kemudian membanggakan anak sendiri. Diceritakan kepada siapapun, mungkin sampai dimasukkan di medsos dan lain Sosmed, sebagainya ya. Itu begini, membanggakan anak, ya silakan. Itu karena rasa. Saking, ya kalau misalnya itu sebagai wujud syukur nggak masalah. Bangga, Allah kasih jalan kebaikan untuk anak kita, monggo, silakan. Tapi hati-hati, karena tidak semua orang itu suka akan kelebihan orang lain, betul? Maka sebaiknya kalau mau nulis ya begini aja, mohon doanya agar anak saya bisa menjadi anak yang soleh. Itu jauh lebih bagus, jadi jauh lebih halus, tidak ada yang merasa sakit hati, jadi mereka mungkin akan ikut mendoakan anak kita. Itu jauh lebih indah. Oke. Itu Neng Tia. Iya, kadang-kadang kan kita kan kalau sama anak sendiri ya, anak baru bisa Raja jalan, soalnya. ya kan? Anak Iya, kita ini raja. Gitu ya. Apalagi aku, kerjanya anak dimasukin sosmed melulu ya. Ini dia. Tapi ada yang namanya penyakit ain ya. Ya, penyakit ain membanggakan itu. Ah, itu jangan kalau bisa. Ini namanya penyakit ain, Mbak Suci. Betul Neng Tia? Neng Tia ini luar biasa ya. Sambil belajar. Sama-sama Ibunya belajar. ini. Saya ini juga belajar dari ibu-ibu, juga belajar dari Neng Tia. Masya Kita ini Allah. ngaji bareng-bareng, belajar bareng-bareng, sharing aja ya. Iya. Oke Bu ya. Neng Jadi Tia. memang kalau misalkan kita mau posting di sosmed gitu boleh, tapi mungkin harus ada mohon doanya. Doa, ya. Atau mungkin banyak juga yang ada Masya Allah, Tabarakallah gitu. Itu boleh itu juga. bagus ya. Jadi apa? Lebih apa ya, ke arah kita ini enggak merasa paling hebat, Paling anak hebat, kita iya. gitu. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, tapi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Hanya.